Baik, untuk pelaporan BKD bidang C melalui MySimlis versi 2, ini tadi pagi juga sudah disampaikan, dan beberapa hal juga sudah disampaikan oleh Ibu Haryani, dan sini saya mencoba memaparkan mengenai bidang C, yaitu pengabdian masyarakat. Untuk pusat pengabdian kepada masyarakat, dikoordinatorkan oleh Ibu Titik Misriati Mkom, yang akan memvalidasi Fakultas Teknologi Informatika. Kemudian ada Ibu Siti Marlina sebagai validator Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada saya sendiri, Asriani Sagianto, yang akan memvalidatorkan Fakultas Komunikasi dan Bahasa. Lalu ada Pak Santoso Setiawan Mkom sebagai validator Fakultas Teknik dan Informatika. Oke, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Haryani, berkaitan dengan penelitian, ada beberapa hal yang masih ada di MySimlist versi pertama atau yang lama. Di bidang C sendiri juga masih ada beberapa yang masih menggunakan MySimlist versi yang pertama, yaitu PKM atau pengabdian kepada masyarakat pendanaan mandiri yang biasa kita lakukan, yaitu PKM insidental. Kemudian PKM pendanaan internal, yaitu yang Bapak Ibu terima di hibah BIPEMAS. Kemudian ada PKM pendanaan eksternal, yaitu penerimaan pendanaan hibah eksternal dari DRTPM. Itu masih menggunakan MySimlist versi yang pertama. Nah, untuk pendanaan internal di sini masih menggunakan BIPEMAS atau di versi Simlist atau size versi pertama dengan mencantumkan sumber dana internal. Sementara untuk yang eksternal, pendanaan eksternal yang Bapak Ibu dapatkan dari hibah eksternal DRTPM itu nanti disebutkan dengan sumber dana eksternal. Nah, jika sudah diintegrasikan di size versi kedua, nanti Bapak Ibu tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dijalankan. Nah, ada 4 luaran yang nanti akan ada pembaharuan di MySimlist versi kedua, yaitu PKM BIPEMAS, tapi belum ada yang nanti akan disinergikan atau disinkronkan. Kemudian yang kedua yaitu publikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Di sini berupa luaran pengabdian publikasi artikel ilmiah, di mana untuk publikasi artikel ilmiah di sini harus dari hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sudah diterbitkan sebagai bidang C. Jadi misalnya Bapak Ibu untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu mengeluarkan hasil jurnal pengabdian kepada masyarakat, namun luaran jurnalnya tersebut belum terbit di semester ini, tetapi terbit di semester depan, itu bisa Bapak Ibu lanjutkan sebagai luaran di semester berikutnya. Ya, kalau misalkan terbitnya di semester besok, ya berarti bisa Bapak Ibu klaim sebagai luaran dari pengabdian masyarakat. Seperti itu. Kemudian selain dari publikasi jurnal pengabdian masyarakat, juga ada pengelolaan jurnal, di mana apabila Bapak Ibu sebagai editor in chief, editor atau reviewer, ini juga bisa diklaim sebagai bidang C. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin menjadi narasumber di pertemuan-pertemuan ilmiah, ataupun di seminar atau webinar penyuluhan, itu juga bisa diklaim sebagai bidang C. Namun dari keempat ini yang sudah bisa digunakan,
yaitu di poin 3, 4, dan 5. Untuk PKM BIPEMAS ini masih dalam proses. Kalau misalkan sudah nanti disinergikan, disinkronkan, itu Bapak Ibu bisa melanjutkan. Oke, berikut tampilan size versi 2, ya, seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Haryani. Sebelum Bapak Ibu masuk untuk menginput berkas-berkas, tentunya Bapak Ibu harus mendaftarkan terlebih dahulu. Dan setelah mendaftarkan, Bapak Ibu bisa masuk login dengan menggunakan NIP dan password Bapak Ibu. Setelah masuk di size versi kedua, maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu bisa klik di sebelah kiri, di situ ada My SIM list, kemudian Bapak Ibu bisa klik upload BKD, maka akan keluar bidang A, B, C, dan D. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa PKM dan sinkronisasi PKM dari BIPEMAS itu belum tersinkronisasi, namun untuk luaran jurnal, pengelolaan jurnal, pembicara atau narasumber, ini sudah bisa dilakukan. Nah, untuk syarat-syarat upload, nah nanti Bapak Ibu bisa klik di sini tadi apa yang harus apa yang harus diupload, apa yang sudah tersistem, itu Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kemudian, nah ini ketika Bapak Ibu tadi mengklik syarat upload, maka akan terlihat seperti ini. Untuk PKM ini sudah tersistem, ya. Berarti Bapak Ibu langsung tidak perlu membuat apapun, ya kan? Di sini sudah tersistem, apa yang sudah dibuat langsung tersistem. Kemudian luaran jurnal PKM juga untuk surat tugasnya sudah tersistem, namun harus mengupload di sini artikel yang sudah publish, ya, bukan LOA ataupun screenshotan, tapi artikel yang sudah publish. Kemudian pengelolaan jurnal, ini surat tugas yang harus di-upload itu surat tugas dan berkas-berkas pendukung. Misalnya sertifikat atau bukti Bapak Ibu atau screenshot Bapak Ibu telah melakukan pengelolaan jurnal. Apakah itu sebagai reviewer ataukah itu sebagai editor atau chief editor. Kemudian narasumber. Di sini narasumber yang harus diupload itu surat tugas dan berkas-berkas pendukung, bisa sertifikat tadi ataupun yang lainnya. Oke, ketika kita mengklik tadi situs versi 2, kemudian kita klik bidang C, kemudian ada pilihannya, ada yang pertama yaitu publikasi jurnal pengabdian kepada masyarakat. Ketika klik, kemudian akan tampil seperti ini, di mana ada periodenya, kemudian judul artikel Bapak Ibu, kemudian nama publikasi atau nama jurnalnya apa, volume, nomor, ISSN, pilih jenis publikasinya, apakah dia nasional, nasional terakreditasi, internasional terakreditasi. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kemudian penerbitnya siapa, doi, URL, artikel yang sudah publish. Kemudian bulan terbit dan tahun terbit. Setelah ini semua diisi, kemudian jangan lupa Bapak Ibu simpan dan nanti akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini dan kemudian Bapak Ibu jangan lupa mengupdate anggotanya. Kalau misalkan jurnal pengabdian pada masyarakat, kalau misalkan ada anggotanya, silahkan dipilih siapa namanya, kemudian sebagai apa, sebagai anggota atau sebagai penulis lainnya. Kemudian jangan lupa untuk mengupload berkas bidang C luaran PKM, yaitu artikelnya. Dipilih di sini untuk ukurannya yaitu 2 MB. Bisa di sini
bisa PDF ataupun dokumen. Oke, selanjutnya untuk pengelolaan jurnal, di sini periodenya Bapak Ibu pilih, kemudian kategori kegiatannya, ya. Pengelola jurnal tadi bisa editor atau self editor, kemudian media publikasinya apa atau jurnal apa yang Bapak Ibu lakukan perannya, kemudian perannya sebagai apa. Nah, kemudian nomor SK dari media publikasi biasanya dalam pengelolaan jurnal itu kita akan diberikan SK apakah itu sebagai editor, chief editor ataupun reviewer. Kemudian tanggal mulainya kapan dan sampai kapan, ya selesainya kapan. Biasanya itu bisa setahun atau mungkin diperpanjang tergantung dari jurnalnya. Kemudian disimpan, jangan lupa Bapak Ibu, dan akan muncul tampilannya seperti ini, kurang lebih hampir sama ya dengan beberapa inputan yang lain yang tadi sudah disampaikan selama Bu Haryani juga kurang lebih sama seperti ini. Kemudian jangan lupa di-update anggotanya, kemudian di-upload berkasnya, ya surat tugasnya tadi segala macam. Setelah pengelolaan jurnal, di sini ada pembicara atau narasumber, ya. Bapak Ibu dalam pertemuan ilmiah diundang sebagai keynote speaker atau misalnya sebagai pembicara, narasumber, penyuluh, itu bisa dijadikan atau diklaim sebagai bidang C, ya. Judulnya apa, nama kegiatannya apa, tingkat pertemuannya apakah lokal, nasional, internasional, ya. Nanti dipilih sesuai dengan apa kegiatan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian di kategorinya di sini penyelenggaranya siapa, nomor SK penugasan, kemudian tanggal kegiatan dan tanggal SK. Biasanya untuk tanggal SK ini lebih dulu dibandingkan tanggal kegiatan. Setelah itu disimpan. Setelah disimpan nanti akan muncul seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengupdate anggotanya, ya. Kemudian mengupload berkasnya. Bisa sertifikat tadi ya sebagai, kemudian juga sebagai surat tugas. Ini untuk pembicara. Nah, saya akan coba, ini tadi ada yang bertanya di chat. Linknya apa? Linknya adalah di size2.bsi.ac.id/mysimlist. Ya, terlihat ya untuk ini Bu Cucu, terlihat. Oke. Nah, Bapak Ibu kurang lebih seperti ini. Ketika kita buka, maka akan terlihat seperti ini. Nah, ini di bidang C tadi ya. Kemudian ada luarannya, luaran jurnal. Seperti ini Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu simpan, kemudian akan muncul seperti ini luaran jurnal, ya. Kemudian diupdate anggotanya, siapa saja di sini dipilih, dia nama-namanya Bapak Ibu, kemudian dia anggota atau misalkan di sini nama-nama yang lain ini apakah sebagai anggota atau sebagai penulis yang lain. Kemudian sesuai dengan syarat upload tadi, jangan lupa dilihat di syarat upload, dia harus mengupload apa untuk luaran jurnal, kita upload di sini ya, artikelnya berukuran maksimal 2 megabyte. Kemudian sebagai pengelola jurnal di sini periodenya, kemudian dipilih sebagai apa, apakah dia jurnal ilmiah internasional ataukah jurnal ilmiah internasional atau nasional. Kemudian perannya sebagai apa, apakah staff editor, apakah sebagai editor atau sebagai reviewer, nomor SK-nya berapa, tanggal mulainya kapan sampai kapan, kemudian disimpan dan akan terlihat tampilannya seperti ini. Ya, kemudian diupdate anggotanya ya, yang menjadi biasanya dalam SK
jurnal itu langsung ada nama-namanya, siapa menjadi chef, editor, reviewer, dia bisa langsung Bapak Ibu masukkan anggota-anggotanya sebagai apa, gitu ya, peran-perannya. Kemudian jangan lupa di-upload surat tugasnya. Kemudian di bidang saya yang lain yaitu yang bisa diklaim adalah sebagai pembicara atau narasumber. Nah, di sini judul kegiatannya apa, judul pada saat Bapak Ibu menjadi pembicara, kemudian nama kegiatannya apa. Misalnya untuk hari ini judulnya adalah sosialisasi SAIS versi 2, misalkan seperti itu. Kemudian nama kegiatannya sosialisasi, pilihannya adalah lokal karena ini di ruang lingkup BSI saja. Kemudian pilih sebagai apa, apakah pembicara pada pertemuan ilmiah atau keynote speaker, ataukah sebagai pembicara atau narasumber seperti saya hari ini atau Bu Haryani. Kemudian SK penugasannya bisa Bapak Ibu isi, kemudian tanggal kegiatan dan tanggal SK, kemudian disimpan, maka akan muncul seperti ini. Ya, jangan lupa untuk mengupdate nama apa namanya di sini nama-namanya yang tercantum, kemudian diupload juga surat tugasnya. Kurang lebih hampir sama apa yang disampaikan yang sudah disampaikan oleh Ibu Haryani.